Tapi awal tadi sebutkan apa sih yang ada di hati nurani Ketua DPR ini dalam melihat ini. Kita tidak mau membedah hukum itu, membedah aturan. Saya kira di waktu kita bahas itu, tapi kita mau lihat dan kita mau mengangkat lembaganya. Kenapa seperti ini masa ini? Sudah seperti itu. Angka konkret DPR. Nah itu barangkali Pak Ketua. Sehingga kita coba kerucutkan karena kita mau diskusi hukum. Ya saya sedikit memahami filsafat hukum. Ya kita akan berdebat dan bisa 3 hari malam kita bahas dan kita teralih dari itu dan tidak ada keputusan. Nah kita coba kerucutkan bagaimana sebenarnya ini keadaan masa yang seperti ini terutama dalam proses itu. Dan kita hanya bertemuan beberapa pasal di situ dan itu kita sudah bisa membuat statement. Nah itu yang kita harapkan. Nah berangkat dari proses pertemuan pada saat itu, saya di Desember tanggal 15 kalau tidak salah Pak Ketua sudah katakan tadi bahwa Pak Ketua duluan menandatangani penolakan itu yang apa aliansi atau apa bukan aliansi lembaga adat apa semua itu aman semua. Nah artinya apa? Harusnya kalau itu ada hasil tadi diterima, nah harusnya DPR setelah ada perubahan DPR menyusul itu. Kenapa pernyataan DPR rekomendasi dengan tokoh adat yang tertinggi di kabupaten ini tidak diindahkan? Seharusnya DPR memburu itu tidak hanya dengan menerima lembaran bahwa ini hasil kami sudah dikirim, bukan di situ poinnya. Kan DPR ini bukan Tiki atau bukan JNA yang tempat kirim surat dan kalau JNA itu sudah dapat surat ke Pak DPR, oke selesai bukan. Harusnya kalau tidak diendahkan rekomendasi yang Bapak buat sebagai lembaga tertinggi di kabupaten, Bapak susul itu. Lalu konfrontasi dengan pergerakan massa di bawah ini. Nah itu kita harapkan itu Pak DPR. Semoga ini ada keputusan kita ambil, jangan kita dialih dengan pembahasan itu. Sebenarnya kita paham itu. Sekiranya itu lebih kurang yang mau dibuatkan. Terima kasih. Ya, sedikit Pak. Bisakah saya dilanjutkan? Ya untuk sebelum, jangan sampai kita sama tafsir ini terkait ini Permendagri nomor 3 tahun 2004. Permendagri nomor 4 tahun. Saya kira Pak, kita dalam pasal 14 ini sangat jelas di atas di poin pertama. Dan poin kedua sangat jelas juga di bawah. Sehingga turunan turun ketika dalam poin 2 ini pada pasal 14 maka yang berlaku yang disampaikan Pak Ketua tadi itu tadi berarti kurang dari 3 bulan masa jabatan mereka, sehingga mereka wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ketika mereka cacat di poin 2 pada pasal 14 perhalangan. Ini kajian hukumnya turun Pak, jangan sampai kita mengembangkan ini hukum ini dengan tafsiran yang salah. Kita harus baca full dari atas ini bagaimana apa arwah dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 ini. Sehingga dalam pasal 14 itu jelas di bawah pada poin 1 tahun masa jabatannya. Kemudian dalam poin 2 kecuali dalam artian ada poin A, poin B, poin C sampai poin H yang mengatur turun itu, sehingga masuklah poin dalam pasal 14 dan pasal 15. Ini yang harus kita kalau kita berbicara masalah hukum ini, jangan kita baca tinggal harus tuntas baca dari atas itu baru kita bisa representasikan hukum seperti apa arwah hukum ini yang dimaksud ini hukum. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sedikit Perempuan dulu. Salah dulu. Saya hanya mencoba untuk menyederhanakan pertemuan kita hari ini dan mempertegas bahwa kehadiran masyarakat hari ini bukan lagi untuk berdiskusi, tapi kami minta apa sikap dari DPR selaku perpanjangan tangan rakyat. Mohon maaf, beliau Kakanda Orsan ini adalah wakil kami dari wilayah 2. Saya orang wilayah 2. Nah, sekarang kehadiran kami adalah bukan lagi untuk membicarakan polemik yang terjadi di Mamasa. Ini sudah 2 minggu. Ini sudah 2 minggu, tapi sampai saat ini kami selaku masyarakat hanya sepihak menjemur di bawah terik matahari, sementara wakil-wakil rakyat berada di ruang AC menonton kami. Nah sekarang yang kami mau adalah apa sikap dan tindak lanjut dari DPR, itu yang kami mau. Betul. Mohon maaf Pak, kehendaku yang terhormat, bahwa hari ini jika DPRD Kabupaten Mamasa itu tidak mengeluarkan sikap secara resmi, kami tidak akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan menunggu surat itu. Kedua,
saya mau bertanyakan, apakah salinan putusan pergantian dan pengangkatan PJ baru di Kabupaten Mamasa ini sudah sampai di DPR Kabupaten Mamasa? Karena harus kita ketahui bahwa setiap produk pemerintah di negara ini itu harus mempunyai asas manfaat. Ini bisa kita tuntut secara hukum. Secara kelembagaan DPR bisa menuntut bahwa produk yang dihasilkan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pergantian PJ Bupati Mamasa itu tidak mempunyai asas manfaat. Ini bisa kita PT-UN kan. Tapi ya kembali lagi bahwa apa daya, kami ini hanya masyarakat. Kami punya wakil rakyat yang harus berada di depan kami. Betul. Bukan di belakang. Sangat jelas bahwa hasil produk yang diciptakan Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai asas manfaat. Terbukti sejak adanya putusan pergantian PJ Bupati Mamasa, tiap hari ada aksi demonstrasi. Betul. Dan itu bukan dari sepihak saja. Ini murni beberapa kelompok terus melakukan aksi dan mohon maaf ini Mamasa pada saat ini berada pada ujung tanduk. Hati-hati, bisa saja ada oknum-oknum yang kemudian bisa memanfaatkan dan endingnya adalah konflik horizontal yang akan terjadi. Ini harus menjadi perhatian khusus oleh dewan-dewan terhormat di DPRD Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada? Masih ada. Sebelum saya lanjutkan menjawab itu. Kasih telepon dulu, Pak. Ada telepon. Begini Pak Dewan, mumpung kita ini ya face to face ya, saudara-saudaraku sekalian. Begini Pak Dewan, kami ini kasihan kan masyarakat Mamasa, masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang kami inginkan itu, ini kan konflik ini sudah berapa hari Pak Dewan? Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, kan begitu bapak-bapak ibu sekalian ya? Jadi selama ini intinya saja itu Pak, tidak usah kami dikasih itu apalah undang-undang dan lain-lain sebagainya. Maksudnya begini, toh, apakah bapak selama rakyat ini menjerit tidak sesuai dengan keinginan hati yang orang pusat datangkan di Mamasa, apakah bapak wakil rakyat yang ada di Mamasa ini sudah bersama dengan kami untuk menyuarakan ke sana bahwa masyarakat saya yang ada di Mamasa ini menolak, dia tidak suka, dan kami terus terang masyarakat di Mamasa ini kami ini masyarakat yang ada di Mamasa ini kan kami ini Pak bukan pejabat, kami cuma rakyat biasa yang berhubungan langsung dengan perekonomian yang ada di Mamasa. Jadi yang tahu persis itu seperti apa keadaan rakyat yang ada di dalam Kabupaten Mamasa ini, artinya kamilah ini yang rakyat kecil yang kinerja Bapak Yakub Solon selama 3 bulan ini Bapak Dewan yang terhormat. Jadi kami ini Pak Dewan menginginkan, karena tidak mungkin kami ini rakyat kecil mau pergi di sana di Mendagri, tidak mungkin. Yang harus pergi ke sana itu menyuarakan ini masalah yang ada di Kabupaten Mamasa semuanya, karena guru sudah demo, pegawai-pegawai semua sudah morat-marit, pokoknya semua Pak desa. Desa itu kan ujung tombak ini di masyarakat Mamasa. Di masyarakat dia paling terujung berhubungan langsung dengan masyarakat kecil. Maka kami ini Pak Dewan bertanya, kira-kira adakah Dewan yang menyuarakan ke Mendagri, menyuarakan ke Pak PJ Sudar bahwa ini masyarakatku ini betul-betul menolak orang lain untuk duduk di Mamasa, karena ini PJ Yakub Solon saya rasa dia sudah bagus menjalankan. Dia sudah sesuai dengan undang-undang yang dia sudah kerja sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan di Mamasa. Jadi yang pertanyaannya Pak, kenapa tiba-tiba Bapak Yakub Solon ini diganti tanpa
sebab akibat. Itu Bapak yang harus suarakan ke sana. Di mana kelemahannya, di mana itu kesalahannya BP Bapak Yakub Solon. Kenapa tiba-tiba diganti oleh Pak Sei? Jadi tidak usah kita itu dikasih Pak hukum apa, hukum apa. Kami tidak mengerti hukum. Ingat Pak, intinya apa pelanggarannya Yakub Solon? Apa pelanggarannya Yakub Solon? Karena terus terang semua rakyat Mamasa termasuk pegawai-pegawai daerah yang ada di sini, semua dia bilang suarakan saya Bapak Rapli, karena saya tidak bisa berbicara karena saya ini pegawai. Mohon maaf Pak Dewan, itu saja. Jangan Pak Dewan, satu lagi, kami ini jangan itu dipilih kasih. Pokoknya kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Terima kasih Pak Dewan. Semoga Pak Dewan ini bisa membawa suara hati seorang ibu yang tertindas di Kabupaten Mamasa ini. Sebagai pelaku usaha yang terjun langsung kepada titik pusat di masyarakat. Kepada Pak Ketua DPR, saya kira begini, supaya kita bersikap yang dibutuhkan masyarakat Mamasa. Anda bisa penonton nih. Kemudian Pak Dewa juga sudah tahu. Bayangkan Pak, keprihatinan kita kepada daerah kita yang kita cintai. Umpama anak buah, guru kita sudah mati, bahkan bermalam di sana. Kepala desa turun, anak sekolah libur, ditutup. Sekarang ini DPR bagaimana bertindak? Lama kayak lembaga. Akan dia, mereka ke kantor lo. Apa dari nak kampi? Iko dengan Lampung, laku provinsi, laku pusat, sampaikan ini keadaan. Mapikir kuator, ampoku, perhitungkan daerah kita. Lumpung di sini, saya laku guru. Anggaran aparat desa tak mau jalan, bagaimana caranya? Kesehatan. Ya masyarakat yang dikasih lurek kilusok nak kakak matahari tidak pernah peduli pemerintah. Jadi anggaran kau gigi. Maknya sama gua bagaimana jurus? Jangan dibalik. Muka kurangi. Silakan rakyat kami di belakang. Wah, salah itu. Itu rakyat, jauh muka kami jogoko. Saya kira seperti itu. Lajono kaya muka, penggawa lagi, angki jogoko. Lasian malam buai. Silakan depan kami di belakang. Kira seperti itu. Saya kira ini yang saya beri solusi. Supaya tak mikir 12 kali ini. Bagaimana sikap DPR melihat keadaan yang ada. Itu yang kita Tambahan. terima kasih. Sebelum ditanggapi, Bapak mohon. Ya. Saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD, orang-orang semua dari segenap unsur rakyat yang telah boleh hadir bersama-sama kita menyampaikan tuntutan pada saat ini. Ini di luar dari paham keagamaan maupun kesukuan bahwa segala keresahan, segala kegundahan masyarakat Kabupaten Mamasa telah terkumpul kurang lebih selama lebih dari 1 minggu ini, ingin melihat bagaimana Kabupaten Mamasa ke depan ini tidak lagi kita dengan gampang diombang-ambingkan, kita dengan gampang diobok-obok, dan juga bagaimana kebijakan dari Kemendagri maupun gubernur itu membuat rakyat Mamasa semakin sengsara.
Artinya apa? Bukan juga dengan tujuan bahwa siapa PJ bupatinya atau siapa yang layak untuk memimpin Mamasa kurang lebih 10 bulan yang akan datang. Tetapi dalam aturan-aturan yang telah Bapak-Bapak uraikan tadi, saya kira itu mulai di pasal 9, pasal 14 dan sampai ke pasal 18 tentang evaluasi. Itu harus dimulai karena pasal-pasal dalam aturan itu harus dimulai dari yang paling prioritas, yang paling utama dulu. Ada di pasal 8 yang menjelaskan tentang masa jabatan, kemudian ada 6 kondisi di mana PJ itu diganti. Nah, dari 6 kondisi tersebut yang ada dalam pasal 8 Permendagri nomor 4 tahun 2023 sama sekali 6 kondisi ini tidak ada yang mengharuskan PJ Bupati atas nama Bapak Dr. Yakub Solon untuk digantikan. Berarti hal ini sangat-sangatlah miris bagi sekalian rakyat Mamasa. Betul. Ada cacat hukum, ada pelanggaran hukum yang jelas-jelas mengangkangi penegasan hukum di Indonesia menjadi alasan yang dibuat-buat saja hanya untuk membodohi, menipu rakyat Mamasa. Mohon maaf, Bapak, saya bukan orang hukum. Saya masyarakat biasa, tetapi namanya kita di Mamasa ini sudah hampir 22 tahun perjalanan panjang sejarah pembentukan Kabupaten Mamasa. Lalu kemudian memasuki usia yang hampir 22 tahun, pusat provinsi menganggap bahwa Kabupaten Mamasa ini gampang dibodohi. Di mana kemudian kita sebagai rakyat Mamasa bangkit untuk melakukan perlawanan dan seharusnya dengan ketegasan Bapak-bapak sekalian anggota DPRD Kabupaten Mamasa meneruskan apa yang menjadi aspirasi kami hari ini, bahwasanya orang tua kita Bapak Dr. Yakub Solon itu tetap lebih layak dan masih sangat pantas untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana jabatan Bupati Kabupaten. Sekian. Satu dua. Baru dengan bom monin ini. Monin. Monitin. Terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Dewan yang terhormat. Saya dari poin sadar kalau pemerintah itu pasti ada masyarakat. Ini yang perlu Bapak sikap. Ada dua, Pak. Masyarakat menolak, lembaga adat menolak dengan PJ baru ini. Jadi kami serahkan kepada Bapak. Tidak mungkin ada seorang pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Jadi ini jangan sampai terjadi sesuatu di Mamasa ini kepada pemimpin-pemimpin yang baru. Karena masyarakatnya sudah menolak dengan demo-demo. Dan kedua, pernyataan sikap lembaga adat. Dan itu sudah dibacakan, Pak. Kenapa kok datang kalau tidak ada konflik? Ya, Mas Anas. Ya, saya pertegas ya bahwa saya kira kita sudah sudah jelas ya bahwa tuntutan masyarakat ada dua, ya. Jadi tidak menginginkan pergantian PJ dengan alasan kinerja Pak Yakub Solon sangat jelas dan bermanfaat ke masyarakat. Itu satu, ya. Yang kedua, sesuai dengan Kemendagri bahwa Menteri Dalam Negeri tidak sesuai yang dilakukan, sehingga itu poin yang kedua bahwa kami menolak pergantian PJ Bupati karena tidak sesuai mekanisme yang ada yang dijelaskan teman-teman tadi, yang tidak beralasan. Jika ada Mendagri yang berani turun di Mamasa menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan Pak Yakub Solon sehingga diganti, mungkin masyarakat paham. Tetapi sampai saat ini belum ada, Pak. Baik dari PJ tidak ada juga, PJ Gubernur tidak ada. Karena yang beralasan itu, yang pertama sesuai dengan evaluasi tidak bagus evaluasinya. Yang kedua, mohon maaf ya, meninggal atau sakit atau mengundurkan diri, hanya itu. Tapi sampai saat ini tidak ada. Sehingga kami katakan bahwa kami Aliansi Masyarakat menolak keras
pergantian Yakub Solon karena kami menganggap bahwa Pak Yakub Solon kinerjanya bagus. Bukan masalah Pak Yakub Solonnya atau orang mamasanya, tetapi kinerjanya yang kami bergantung, Pak. Ya, dan kami juga tidak ada urusan dengan Dr. C. Yang kami berurusan sekarang ini adalah Mendagri. Tetapi yang disampaikan orang tua bahwa apa daya kami. Dan kemudian apa gunanya memilih wakil kami kalau kami sendiri yang mau ke sana. Dan sudah ada kan wakil kami. Ya. Jadi mungkin itu saja, Pak. Sekian. Ya, saya pikir saya bisa sampaikan. Saya pikir kan sebuah komprehensif ini sudah didengar semua. Jadi yang pertama, jalan pikir kita marok jalan. Baik, minta maaf karena saya punya mata dari khas, jadi Pak Ketua, saya kira sangat berhati ini fasilitas yang ada di DPR ini. Seharusnya seperti apa ya? Jangan seperti ini membuat pimpinan tidak nyaman apa masih nggak dialog apa pertemuan kita tidak baik karena fasilitas itu. Lalu kemana itu defisitnya 20 miliar dari terlambat? Kenapa bisa fasilitas DPR seperti ini lembaga yang terhormat ini? Dari berjuanglah. Tidak cantik. ya, saya kira saya bisa lanjutkan. Ya, ini terima kasih ada Pak Yohanis, salah satu kawan dari saya. Bapak Ibu sekalian, tadi itu saya mencoba menjawab satu persatu karena ada pertanyaan. Jadi saya menjawab satu persatu sampai pada poin bagaimana komunikasi saya yang saya lakukan dengan PJ Gubernur. Nah, itulah yang poin-poinnya, poin pembicaraan saya yang saya coba sampaikan kepada kita semua, tidak kurang tidak lebih. Nah, itu supaya untuk kita paham bersama. Karena kan saya juga dituntut bagaimana progresnya terhadap apa yang Bapak sampaikan pada waktu itu. Nah, sebabnya saya masuk di dalam poin per poin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, karena pembicaraan saya dengan Gubernur secara normatif bicara tentang aturan hukumnya, tafsirnya, nah itu juga yang saya sampaikan. Bahwa kita punya tafsir yang beda-beda terkait dengan ini, saya kira itu hal yang wajar ya, di dalam dunia hukum itu hal yang wajar itu saya. Tapi sebenarnya inti dari persoalan kehadiran kita semua di sini ini sebenarnya sudah saya tangkap dan sudah dijawab tadi oleh orang-orang tua kita. Dua hal yang mengemuka. Satu, masyarakat menolak pergantian Bapak Yakub Solon karena menurut penilaian masyarakat kita semua bahwa kinerjanya bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menilai bahwa prosedur penggantian PJ Bupati ini cacat secara hukum. Nah, itu kan dua yang kami sampaikan. Tetapi masyarakat lebih mau konkretnya lagi. Bagaimana perjuangan kita ini bisa ada ditambahkan itu. Saya mau tambahkan sedikit. Masukkan juga itu, Pak. Karena itu sudah resmi. Itu lembaga adat menolak pergantian PJ. Mohon dimasukkan, Pak. Dari awal kan sudah ada itu di dalam rekomendasi pertama kan sudah ada itu, Pak. Sudah ada itu. Tapi Bapak tidak sebut tadi itu dua. Saya tidak menyebut lagi karena ini kan tambahan. Jadi sebenarnya secara tertulis sudah ada. Poin-poin itu ada 8 poin itu sudah ada. Ya. Tapi dapat saya sebutkan juga ya. Ya, saya mau, Pak. Iya, lembaga adat menolak. Ini sudah pertemuan ke menolak. kalinya. Oke.
tetap menolak. Sehingga tadi ada disampaikan oleh orang tua bahwa ya berharap bahwa keresahan, kegalauan, kemudian kondisi masyarakat ini tersampaikan langsung secara verbal ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa disikapi dengan benar dan baik oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu tadi yang saya bisa tangkap ya. Nah, tetapi sebelum sampai kepada kesimpulan pertemuan kita, sehingga uraian tadi orang tua Pak Edi, orang tua, kemudian Pak sahabat tadi Pak Yehuda tadi, sudah salah. Kita bicara poin ini aja, sehingga tidak perlu minta maaf, saya tidak perlu jawab satu persatu karena poin itu sudah dapat. Tapi sebelum kita sampai pada kesimpulan, ini ada sahabat rekan saya Pak Yohanis, siapa tahu ada yang mau sampaikan sebelum kita sepakati rekomendasi kita hari ini. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya berbicara, pertama saya mohon maaf karena saya terlambat datang karena saya tidak tahu bahwa ada undangan pada hari ini. Mungkin undangan tidak disampaikan oleh teman-teman dari sekretariat sehingga teman-teman tidak datang. Seharusnya kalau restoran masuk pasti teman-teman akan datang untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama pada hari ini. Tentu bahwa mungkin selama ini saya juga agak tidak aktif di DPRD bersama dengan Pak Ketua. Jadi bahwa teman-teman sudah tahu semua seperti apa kondisi saya yang berada di posisi ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa kalau kita berbicara masalah undang-undang, khususnya Permendagri nomor 4/2023, tentu bahwa kita sepaham semua bahwa siapapun itu, kecuali kalau orang-orang ilmu sesatnya hukum tidak sependapat dengan kita bahwa Pak Yakub Solo tidak melanggar Permendagri nomor 4. Saya mengatakan seperti itu. Kalau ada orang-orang hukum yang tidak sependapat bahwa Pak Yakub ini tidak melanggar Permendagri nomor 4, artinya orang-orang ahli hukum ini sesat. Betul. Itu dari segi Permendagri. Lalu yang kedua, dari mekanisme pergantian pun itu pun cacat. Sangat jelas bahwa dikatakan bahwa kalau diganti harus mengacu kepada pengusul, artinya pengusulan awal lagi, dan itu harus sampai ke DPRD, dan itu harus ada pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini kan tidak ada. Tapi sudahlah, kita berbicara masalah hukum. Tentu bahwa saya katakan tadi bahwa kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, artinya orang itu subjektif dalam menafsirkan aturan hukum itu. Lalu yang kedua, sampai hari ini pun saya sependapat dengan teman-teman yang membuat inspirasi pada hari ini, bahwa sampai hari ini pun tidak pernah kita dapatkan apa alasan penghentian Pak Yakub Solo ini. Bahkan saya komunikasi dengan Pak Yakub Solo, saya katakan bahwa apa yang dikatakan Saudara Sudan, Gubernur Sumbar kepada Pak Yakub tentang alasan penghentian. Bahkan Pak Yakub mengatakan bahwa Pak Sudan mengatakan selalu tidak ada, tetapi ada sesuatu hal yang saya tidak bisa katakan. Ini yang bisa saya katakan. Ini yang saya sampaikan. Sehingga saya mau katakan bahwa memang juga kalau teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang membawakan inspirasi pada saat ini menuntut DPR proaktif dalam menyikapi ini, saya hanya mau garis bawahi bahwa ini lembaga politik. Di sini pun terpecah, Pak. Kita terus terang saja, sini terpecah. Lalu saya mau katakan, kalau kita mau memberikan harapan kepada Pak PJ Gubernur, Pak Sudan, untuk menyelesaikan ini, hal yang mustahil. Kita berkaca dari pengalaman. Pada waktu Pak Sudan sebagai biro hukum di Kementerian Dalam Negeri, Pak, tumbangnya adalah Pak Obed, almarhum Pak Obed Dipanding. Tumbangnya, Pak, diturunkan. Lalu sekarang lagi menjadi PJ Gubernur Sulawesi Barat, tumbangnya lagi adalah Pak Yakub Solo. Saudara-saudara, jangan memberikan harapan kepada Pak Gubernur karena datang di Sulawesi Barat ini hanya untuk memecah belah masyarakat. Saya
Itu perlu diusir itu. Sehingga saya mau katakan, saya apa yang di hati saya ungkapkan. Betul. Kita sepakat kemarin bahwa kita membentuk Kabupaten Mamasa ini, kita pecah dari Torman karena kita mau berdiri sendiri. Betul. Kita mau menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Kita menjadi tanggung kembali di kampung kita sendiri. Betul. Nah ini tentu bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak memahami hal-hal seperti ini. Sehingga harapan saya kepada Pak Ketua bahwa segera menyurat ke kementerian untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, kalau perlu kita bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan sekalipun di gedung DPR ini pecah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa masih kurang, masih lebih dari setengah anggota dewan yang punya hati nurani. Dan kita akan lihat sebentar Pak, ketika Pak Ketua akan menyetujui anggota dewan akan bertemu dengan Menteri Negeri, Komisi 2 dan Presiden, berapa anggota dewan yang akan berangkat untuk mempertahankan, untuk memberikan bahwa kita punya jati diri gitu. Sehingga secara konflik Pak Ketua, saya mau sampaikan bahwa usulan saya segera kita jadwalkan kalau Ketua di sini kita berangkat ke Jakarta. Dan seperti kali ini apa-apa kesimpulan masyarakat ini, kasihan masyarakat sudah bermalam dan kita hanya yang di sini. Atau yang sampaikan Pak Ketua, jadi mohon maaf kepada teman-teman yang saudara yang sudah datang membawakan aspirasi untuk kepentingan Mamasa ini, tapi kami ternyata mungkin karena kami terlalu empuk duduk di kursi. Instruksi dulu Pak. Dan sebelum instruksi saya mau sampaikan bahwa khusus saya pimpinan segera kita berangkat ke Jakarta. Kita hati nurani untuk berangkat ke Jakarta untuk menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden dan DPR semua seperti apa kondisi masyarakat dalam masa ini. Tambahan lagi Pak. Kita pasang tripod dulu. Bila perlu kami sumbang. Diam dulu Pak. Kalau tidak ada uang kami masyarakat siap. Ya, betul. Kami akan sumbang masyarakat. Sumbang. Kami akan siap sumbang. Saya pikir sudah jelas semua ya. Jadi pada hari ini Instruksi masih ada tambahan untuk dibawa ke Jakarta bahwa selama tidak ada jawaban dari Mendagri, saya sebagai koordinator lapangan tetap akan aktif. Dan apabila untuk menjadi pertimbangan. Jadi saya ulangi lagi ya, ada dua poin penting adalah persoalan kinerja Pak Yaakob Solong yang menurut penilaian kita adalah bagus. Yang kedua adalah prosedur pemberhentian menurut penilaian kita ini cacat. Nah kalau ini kita sampaikan tentu saja kementerian akan memberikan jawaban. Ada usul konkret dari Pak Yohanes. Artinya selain apa yang diusulkan itu situasi dan kondisi Mamasa kami akan menyampaikan dan ini tidak perlu lagi kita sampaikan Pak karena pemerintah pusat sudah tahu persis. Oke. Iya. Harus ini kita suarakan semua apa yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Karena begini Pak Dewan, ini sekarang ini morat-marit Mamasa. Mana Pak Desa juga menuntut, guru-guru juga menuntut, masyarakat kecil ini perekonomiannya tidak menentu. Dan sekarang Pak ya, ketika Yaakob Solong itu menjabat 3 bulan, perekonomian yang ada di Mamasa ini sudah mulai menentu. Jadi apa gunanya lagi mau diganti-ganti? Jadi kalau kami mohon itu pasti suruh saja berdaftar di Mendagri atau di sana, tidak usah di sini karena kan masyarakat menolak. Begitu Pak. Letak kebaikan seorang pemimpin itu Pak Dewan ketika ekonomi itu merata Pak. Artinya tidak ada yang lapar dan tidak ada yang kekenyangan. Selama ini Pak yang terjadi di Mamasa ini selama bertahun-tahun ini banyak orang yang kelaparan. Makanya kami keluar teriak juga karena sudah tidak sesuai. Ini Pak Yaakob Solong sudah datang dan perbaiki
cuma berdua. Seandainya kalau kita orang PK terhadap rakyat, baru saja itu berbisik-bisik kita punya masyarakat, kita sudah sampai di sini dan menanyakan ada apa dengan kalian? Kalau namanya wakil rakyat itu yang disuruh, ada apa dengan kalian? Baru saja kalian, baru saja sakit kepalanya anak-anakmu, kau sudah tahu kenapa sakit kepala. Itu yang harus kau suarakan ke sana, Pak. Jadi jangan itu cuma urus ke sana kemari, urus ini masyarakat ini, Pak, supaya Bapak bisa duduk lagi sendiri. Oke, jadi Pak Ketua, dan memang perlu dipahami bahwa suara mama itu adalah suara hati nurani. Iya, dan kalau mama sudah bicara pun kita susah. Ya, saya pikir Bapak Ibu sekalian, poin pentingnya kita sudah dapat. Ini mengharapkan ada tindak lanjut konkret dari DPRD. Karena itu, bolehkah saya merekomendasikan begini pertemuan kita, apa yang kita lakukan hari ini, kami akan tindak lanjuti dengan mencoba memanggil dulu beberapa DPRD untuk menyampaikan situasi dan kondisi kita, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Jangan mencoba, Pak. Pastikan datang. Pastikan. Ya, pastikan. Saya pikirkan itu ada prerogatif pada diri masing-masing. Siapa saja yang hadir. Usah kita soal. Yang kita mau berikan adalah apa yang menjadi kegelisahan ini tersampaikan. Yang nggak buka doa, Pak. Yang penting ada kedua. Tapi intinya adalah saya juga sebagai ketua DPRD harus menjalankan mekanisme ya, supaya tidak cacat lagi. Kalau sudah ada mekanisme yang kita coba jalankan, ya saya kira itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya kira begitu. Jadi Pak Yohanes ya, kita akan memanggil teman-teman DPRD untuk menyikapi ini, lalu kita menindaklanjuti apa yang kami mau. Kita semua mau. Ya. Pak Ketua mohon izin ya. Jadi kita paham mekanisme ya. Kita paham itu mekanisme sebagai follow-up di dalam internal gitu ya. Ada persoalannya, kita ingin tidak terjadi lagi gap diskusi yang panjang antara sesama anggota DPR. Kita tidak ingin sehingga substansi apa yang menjadi tuntutan masyarakat tidak akan lemah. Ya. Karena ini kan tidak ada skenario ini, tapi itu tadi terakhir suara mama yang sudah tidak bisa ditahan karena itu cerita nurani. Nah kita tidak ingin itu didiskusikan lagi, sehingga di situ ada interpretasi yang bercabang lagi karena kepentingan masing-masing. Kan kita paham. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi kita sudah paham. Karena kita tidak bisa tutupi sudah ada DPR yang menjemput, sudah ada yang bergandengan tangan dan sebagainya. Kita paham itu, sehingga memang kita tetap di sini ada tata tertib yang mengatur prosedur. Kita paham itu, tapi kita tidak ingin apa yang disampaikan masyarakat itu menjadi bahan diskusi yang kemudian nilai substansinya itu drop. Ya, itu barangkali menjadi catatan penting, Pak. Ya. Terima kasih. Kami sampaikan lagi bahwa apa yang menjadi substansi pertemuan kita pada saat ini itu akan tersampaikan. Itu jaminannya akan tersampaikan di Kementerian Dalam Negeri. Persoalan yang saya sampaikan tadi itu memang ada mekanisme yang perlu juga saya lakukan. Terlepas dari bagaimana kita tidak dalam proses nanti untuk mengambil keputusan di situ, tidak. Kita hanya menyampaikan saja bahwa inilah yang terjadi. Yuk, siapa yang mau? Saya kira begitu ya. Beri ruang lagi kami untuk berdiskusi hari ini. Ya. Lalu dalam waktu dekat kami akan. Terima kasih. Saya ini bagian dari masyarakat. Hasil pertemuan sekarang ini seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis. Sekarang ini supaya kita tangani Bapak Ketua dengan Dewan yang ada dengan Ketua pergerakan dengan Korlap. Karena kalau dibawa lagi dalam diskusi, sebenarnya banyak alasan Pak, banyak alasan. Tidak bolong lah, tidak apalah. Jadi kalau saya sekarang diminta ini sekarang dibuat apa kesepakatan sekarang, ditulis sekarang ditandatangani oleh kedua Dewan yang ada, Ketua dengan supaya Bapak itu tidak diserang terus. Tapi itu diserang terus ini kayak si Harapan Yuki.
Jadi begini, apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa memang setiap RDP itu ada rekomendasi. Jadi kita selalu tanda tangan menyampaikan itu sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD itu adalah memang prosedur Pak yang harus kami sampaikan. Bukan juga seperti yang kita katakan tadi bahwa mau dibawa ranah diskusi lagi setuju atau tidak setuju. Kita hanya mau menyampaikan bahwa ayo ini sudah terjadi seperti ini. Tidak pakai lama, tidak pakai lama maksudnya ini masyarakat. Artinya tidak bisa pakai lama. Segera karena itu masa ini sudah berakhir. Jadi tidak bisa lagi langsung saya edarkan. Rapat saya karena kami mau lihat seperti apa kerjaan Pak Dewan Mamasa sekarang. Ada kesepakatan sekarang yang ditangani oleh dua dewan yang ada karena hanya dua dewan ini di Mamasa. Kemudian ditandatangani oleh ketua dan korlap. Itu ditandatangani. Sesudah itu disampaikan saja secara lisan atau tertulis kepada teman-teman langsung berangkat. Yang kedua, coba saya sederhanakan ya. Jadi yang diharapkan bahwa dari hasil diskusi pada saat pertemuan pada saat ini itu ada berita acara yang cuma satu. Nah, menyangkut form yang akan dilanjutkan ke sana itu sudah berada di internal DPR. Saya kira begitu poinnya ya. Memang seperti itu. Saya kira cukup. Ya, saya kira cukup. Jadi berita acara kesepakatan kita pada saat ini itu ada yang kita tanda tangani. Kemudian berikut apa yang akan disampaikan secara tertulis ke DPR itu sudah berada di internal DPR sesuai dengan form yang ada, SOP yang ada. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, yang saya maksudkan tadi, Pak, beri juga kami kesempatan menyampaikan apa yang terjadi pada saat ini dan mengajak teman-teman untuk ikut bagi siapa saja yang mau menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu saya maksud tadi ya. Nah, terkait dengan berita acara, setiap RDP selalu ada berita acara dan ada rekomendasi yang kita tanda tangan bersama. Saya kira begitu ya. Setelah ini teman-teman sekretariat akan mengerjakan, lalu yang menjadi perwakilan daripada Bapak Ibu sekalian itu bisa nanti disampaikan siapa yang akan sign tanda tangan itu ya. Saya kira itu saja. Ini Pak, instruksi. Paling tidak hari Rabu minggu depan sudah ada jawaban dari Mendak. Kita upayakan lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih bagus. Mantap Pak. Ya, kemudian tambahan juga Pak Dewan. Mohon tidak dulu ibu-ibu. Artinya kami sudah melimpahkan apa yang menjadi keresahan hati kami terhadap pertemuan kami. Tetapi bukan berarti bahwa setelah berita acara yang kami tanda tangan kami akan meninggalkan tempat ini, tidak. Kami akan terus di sini menunggu hasil positif yang kami inginkan. Ya. Masih ada? Cukup. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas ketertibannya. Saya menilai juga aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sampai pada hari ini adalah aksi yang paling tertib. Saya tidak menemukan coret-coretan di mana-mana. Coretan hanya ada di spanduk. Saya pikir ini sudah etika yang luar biasa di dalam kita menyampaikan aspirasi kita. Saya kira itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil menunggu rekomendasi kita jadi rapat dengan pendapat pada pagi menjelang siang hari ini saya tutup dengan resmi. Sebelum bubar Pak, alangkah bagusnya kalau kita tutup dalam doa. Karena ini kita harus serahkan sama Tuhan juga. Mana yang bisa berdoa? Saya pimpin saya daripada waktu itu. Betul. Yang bisa mau. Baik segenap Bapak Ibu sekalian, mari kita berucap syukur atas apa yang kita lakukan hari ini. Saya akan memimpin doa di dalam agama Kristen. Bapak Ibu sekalian yang punya keyakinan lain silakan menyesuaikan. Doa kita mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, karena Engkau yang untuk kami tinggikan, Engkau yang untuk kami muliakan. Segala perkara Tuhan kami bisa tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Itu janji firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, kami membawa apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keresahan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa di akhir-akhir ini. Tentu Tuhan kami tidak akan berbicara ke semuanya sebagai manusia biasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika Tuhan berjalan melalui setiap rencana-rencana mulia, setiap ketulusan daripada warga masyarakat, kami percaya Tuhan ada di sana dan memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu berserah kepada-Mu.
Sebagai manusia yang beriman kepadamu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa campur tangan daripada Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang agung, Allah kami yang memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa di dalam berbagai kesempatan, di dalam berbagai aktivitas mereka. Kami percaya Tuhan ada rencana-rencana indah di dalam diri mereka masing-masing dan di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan indahkan, Tuhan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari malapetaka, dari pencobaan, sehingga masyarakat kami Kabupaten Mamasa ini boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, ini doa harapan kami dan pergumulan kami yang kami persembahkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah penyelamat kami. Amin. Hidup Pak Ketua. Oke, jadi masyarakat, Bapak Ibu dan Saudara, silakan meninggalkan ruangan ini. Kami di sini akan menunggu sampai berita acara itu selesai. Oke. Masyarakat untuk diteruskan Kemendagri terkait kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Presiden? Saya pikir sudah rekomendasi hari ini apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Ada dua hal poin penting di dalam pertemuan. Yang pertama adalah terkait kinerja dari surat Kepsolon yang menurut nilai masyarakat itu baik. Sehingga menjadi pertanyaan adalah dari pergabungan. Meskipun saya sudah menjelaskan tadi bahwa ya, berdasarkan Permendagri 4 2023 itu sangat jelas bahwa ini adalah menjadi kewenangan daripada pusat, kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah pusat ya dalam menilai kinerja. Nah itu juga sudah menyampaikan tadi bagaimana bisa satu nanti bisa dijalankan itu tergantung dari pada hasil evaluasi. Rupanya masyarakat ini menginginkan bahwa ada kejelasan penyebab atau apa yang menjadi hasil evaluasi. Kemudian tafsir terkait dengan tata cara pergantian. Nah, ini juga saya mencoba menjelaskan secara normatif bagaimana tafsir ini berdasarkan Permendagri 4 Iya, masyarakat ya tentu yang namanya terkait dengan hukum punya interpretasi dan tafsir terhadap Permendagri 4 2023 ini dan juga ya mungkin sedikit punya tafsir dan berbeda ya, tapi menurut saya semua ini dikonklusikan dengan rekomendasi bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, sekaligus juga memohon Kementerian Dalam Negeri memberikan jawaban yang tepat terkait dengan pergantian PJ di Kabupaten Mamasa. Harapan kita kepada masyarakat Mamasa, meskipun ada aspirasi yang setiap hari masuk, ya mari kita mengusungkan keadaan, apalagi kita akan masuk di dalam lagi masuk di dalam pesta demokrasi ya. Saya harap teman-teman seluruh sendi-sendi dan sektor-sektor kegiatan masyarakat, ayo tetap berjalan meskipun di sela-sela ini ada penyampaian aspirasi. Dan saya melihat penyampaian aspirasi ini masih dalam koridor yang bagus ya, tidak ada kerusakan, tidak ada sore dan mereka menyampaikan dengan kapan kira-kira akan dibawa ke Kemendagri? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan mekanisme saya juga perlu menyampaikan ini kepada beberapa teman-teman DPRD ya, supaya mereka ketahui apa yang terjadi sekarang, mereka coba tahu apa yang terjadi. Setelah itu lebih cepat lebih baik kami menyampaikan, karena kita ya jangan minggu depan kalau bisa lebih cepat. Nah ya, karena ya tentu kita tidak mau hal ini berlarut-larut terus. Seperti yang disampaikan oleh penyampaian aspirasi tadi, bahwa ketika ada jawaban yang
bisa menjelaskan lebih rinci terkait dengan proses ini, masyarakat kemungkinan besar sudah bisa tenang. Baik, Pak Jaja. Oke. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Di surat apa? Aksi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat Mamasa yang menolak pergantian PJ Bupati Mamasa. Hari ini sudah ditemui oleh Ketua DPRD dan sudah mendapatkan hasil kesepakatan untuk diproses ke Kemendagri. Oke, terima kasih kawan-kawan.